Yo, kita ke segmen pertama yaitu Optik, Optik, obrolan obrolan politik. politik. Di sini ada saya Kiper Jansa selaku host dan ada teman saya. Halo, nama saya Adrian Maulana. Di sini kita akan membahas tentang politik secara detail dan di luar nalar. Nah, kita masuk ke tema pertama yaitu perbandingan antara KDB dan Ridwan Kamil. Oke, Boleh ada yang ingin dipertanyakan ada atau sih ingin dibahas untuk yang pertama ini? menurut Eki sendiri nih ya, untuk gaya kepemimpinan nih, lebih condong ke Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi? Menurut Eki sendiri ini mah, karena Oh, contoh kepemimpinan ya. ya, Untuk kepemimpinan tuh karena yang saya lihat tuh antara KDB dan RK tuh memiliki cara yang berbeda. Kalau mungkin kalau untuk KDB yang sekarang menjadi Gubernur Jabar, dia tuh memiliki cara kepemimpinan itu mungkin yang lebih ke tradisional. Karena dia selalu membawa kultur berbau adat Sunda ataupun kayak budaya-budaya. Nah, sedangkan RK itu lebih ke modern. Karena RK itu kan lebih di penampilan tuh lebih stylish, sedangkan kalau apa, Sunda Wiwitan itu ya iya untuk KDB mah, KDB itu lebih ke condong budaya Sunda ya, Sunda seperti itu. Wiwitan. Yang Untuk apa, pembahasan pertama itu. mungkin KDB tuh kayak pengen Sunda ini tuh, Sunda yang dulu-dulu itu kayak kembali lagi ke zaman sekarang ya, jadi nggak tertinggal banget, Min. Karena mungkin kalau yang saya lihat tuh KDB itu memiliki cara politik atau membangun hubungan terhadap masyarakat tuh dengan budaya. Sedangkan kalau misalkan Ridwan Kamil tuh lebih ke gaya modern. Karena kan setiap apa, pemerintahan atau setiap orang memiliki gaya politik yang berbeda. Makanya di sini ada perbedaan mungkin antara gaya politik KDB dan gaya politik, RK tersendiri, seperti itu. Untuk Eki sendiri gimana, ada opinion untuk ini? Kalau untuk saya lebih menyukai mungkin kedua-duanya saya suka, cuman kan di hati masyarakat tuh berbeda-beda. Karena mungkin kalau misalkan yang dilakukan oleh sistem KDB itu lebih sering diusulkan ke masyarakat dengan menggunakan teknik politiknya. Dengan itu kan berarti lebih gampang menyentuh masyarakat. Sedangkan mungkin yang saya tahu kalau RK tuh kebanyakannya mungkin melalui sosmed, sosial media, mungkin cara politiknya kayak gitu. Tapi kan kayak RK tuh ya dengar-dengar sih ya, maksudnya RK tuh lebih ke condong ke kota Bandung gitu, atau itu bener nggak sih desas-desus itu menurut Eki sendiri? Kota Bandung. Kalau Jadi untuk lebih lebih RK tuh lebih ke kota Bandungnya gini. Ya meskipun udah ngejabat di Jawa Barat, menurut menurut Eki bener nggak sih untuk desas-desus itu? mungkin kalau untuk pandangan itu mungkin tergantung orang, karena kan setiap orang memiliki sudut pandang berbeda-beda. Mungkin saya juga sempat beberapa lihat dari komentar-komentar warganet, apalagi yang asli warga Sunda itu beberapa kali bilang bahwa RK itu terlalu fokus terhadap Bandung. Mungkin tapi saya kurang tahu ya, apa dia cara apa, pemetaan daerahnya apa benar-benar semua ditata dengan baik itu se-Jawa Barat apa cuman Bandung doang. Mungkin karena beliau juga kan background sebelum itu jadi wali kota Bandung. Mungkin banyak kelihatannya tuh beliau tuh banyak kerjanya di Bandung, mungkin seperti itu. Mungkin perbedaan dengan sekarang KDB atau Deddy Mulyadi, mungkin Deddy Mulyadi itu lebih ke dia tuh hampir semua lah ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, ibarat kata dia tuh menyanggupi semua gitu. Daerah-daerah tuh dia tuh bisa dari satu tempat ke satu tempat dengan cepat. Tapi mereka tuh bagus toh, bagus tau, kayak tujuan mereka untuk Jabar tuh untuk ngebangun infrastruktur jalan. Jadi si KDB apa yang mana? dua-duanya, Dua-duanya. aku baca di apa itu teh ya, di Perpot Jabar kalau nggak salah namanya, untuk di artikelnya. Nah, beliau tuh kayak Ridwan Kamil sama Deddy Mulyadi. Jadi Kang Kang Emil ini tuh, beliau tuh kayak punya gagasan sendiri gini, kayak pengen ngebangun infrastruktur jalan untuk Jawa Barat, dan sekarang pun kayak dilanjutkan ini sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu tuh gimana menurut Eki? Karena yang namanya keberlanjutan itu kan kita tuh sebagai apa ya, mantan gubernur atau mantan yang sebelumnya apa ditunjuk oleh masyarakat. Jadi yang namanya track record atau semisalnya kayak melanjutkan sesuatu yang telah dimulai mungkin itu bagus. Cuman kan nanti mungkin setiap apa, gubernur itu memiliki gagasan terbaru, termasuk mungkin melanjuti seperti jalan-jalan yang telah dibuat oleh Ridwan Kamil langsung dilanjuti oleh Kang Deddy itu
bagus gitu. Karena itu memang kewajiban kita sebagai kepala pemerintah, apalagi kepala nomor satu di Jawa Barat, ya kita harus bisa mengikuti apa yang sebelumnya udah ada, ya kita tinggal lanjutkan aja, seperti itu. Jadi perihal infrastruktur memang itu kewajiban pemerintah, wajib banget ya, termasuk jalan. Kenapa jalan? Karena kan kemarin kita udah bayar pajak. Kamu tahu yang bayar pajak? Bener bener. Itu jujur saya sangat-sangat saat KDB apa Apalagi sekarang iya, pajak tuh naik-naiknya ya. pertama pajak naik saat ada pemutihan. Nah, itu saya pemutihan kaget karena hampir ya Mas, selama saya hidup, 22 tahun, saya belum pernah loh ngedenger pemutihan pajak bener-bener ini bukan sekota ya, apapun atau misalkan sepolsek atau gimana, enggak. Tapi ini bener-bener sejabar gitu kan, sedangkan masyarakat Jabar tuh banyak. Makanya nih banyak yang ngasih ibaratkan mah, nilai plus ke KDB ini. Karena kenapa saya banyak yang bilang ngasih nilai plus, karena baru pemerintahan sekarang. Dan saya baca tuh memang betul. Jadi apa yang KDB lakukan itu pertama tuh agar bisa pertama, dengan adanya pemutihan ini, kemungkinan kan setiap orang tuh kemungkinan per tahun yang akan datang, dia tuh akan selalu bayar pajak. Karena biasanya kan kalau orang Indonesia tuh kalau misalkan sekalinya udah males, jadi males, kalau kesananya udah rajin, rajin sekali gitu. Tujuannya tuh kayak, mmm, meningkatkan APBN juga nggak sih? Iya, karena itu tujuannya, karena APBN daerah. yang saya tahu tuh hampir hampir ya di Indonesia tuh rata-rata per daerahnya tuh APBN terbesarnya tuh pajaknya tuh dari kendaraan, termasuk APBN Jawa Barat gitu. Makanya kenapa, si KDM ini meningkatkan pendapatan dengan pemutihan itu. Bukan bertujuan untuk menurunkan, tapi untuk meningkatkan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang saya, bisa tanggapi perihal pajak, apalagi kan berhubungan dengan infrastruktur, kayak gitu. Dan mungkin KDB itu banyak banget terobos-terobosannya, termasuk yang lagi viral, perihal Apa tuh? yang anak sekolah. Nih, anak sekolah ini menarik nih. Anak sekolah ini kenapa menarik, karena banyak pro kontra. Mungkin ada orang beberapa pendapat, kenapa, sampai kayak studi tour nggak boleh, sampai wisuda perpisahan nggak boleh. Mungkin ada beberapa yang menentang, ada yang setuju. Cuman saya selalu lihat di TikTok-nya, karena saya tuh termasuk penggemar KDB ya, maksudnya bukan penggemar ya, tapi saya RK juga suka, baik RK ataupun KDB saya suka. Tapi sering lewat sekarang-sekarang tuh ya, malah buat dari TikTok, dari YouTube tuh, kayak Kang Deddy Mulyadi itu lebih ke personal branding kan bagus banget tuh di Karena media sosial tuh. ya, kita balik lagi saat dulu RK menjabat menjadi gubernur. RK itu salah satu gubernur yang aktif di sosial media. Cuman sosial media yang dipakai oleh RK itu adalah Instagram dan Twitter kalau nggak salah tuh. Iya, Instagram dengan Twitter. Kalau KDB itu sekarang hampir pertama tuh ada di TikTok dan ada di YouTube-nya juga. Instagram juga aktif banget Iya, kalau Instagram, pada iya. Jadi makanya kenapa mungkin masyarakat bisa melihat langsung kinerja KDB secara langsung di depan masyarakat, dan masyarakat juga bisa menilai bagaimana KDB, bekerja untuk masyarakat demi Jawa Barat lebih baik lagi, seperti itu ya. Nah, terus tadi balik lagi ke topik yang tadi. Nah, yang masalah itu tuh yang KDB itu membuat peraturan yang baru, itu dilarang adanya wisuda bukan wisuda, perpisahan. Mungkin di zamannya RK belum ada ya. Mungkin di sini kita bisa melihat perbedaan. Mungkin di sini KDB itu lebih bukan mendengar, RK mendengarkan masyarakat juga, cuman mungkin lebih belusukan, karena yang saya pernah dengar tuh KDB itu memang background-nya tuh memang bukan dari keluarga yang berada gitu. Karena saya pernah nonton di satu channel TV di mana KDB itu dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa. Makanya mungkin mengapa KDB, mengadakan seperti dilarangnya ada perpisahan, dilarangnya ada, studi tour itu gitu. Karena mungkin KDB mendengar dari suara-suara orang tua, seperti itu seperti keluarga. itu. Mmm, mhm. Ih, jadi untuk kayak itu lebih ke Seperti itu ya. kalau untuk kinerja Ridwan Kamil gimana menurut Eki? Ridwan Kamil Iya, untuk selama selama menjabat di Ridwan Kamil bawah-bawah tuh awal menjabat tuh 2000, ini kalau saya nggak salah ya, 2018, 2 kali ya Ridwan Kamil teh
1 kali 2 periode? 2 periode ya. Oh Berarti kan 2000 oh 1 periode. Oh karena 1 1 periode mah yang wali kota itu kalau nggak salah mah nggak sih? oh ya berarti baru memulai apa, Debutnya di 5 tahun itu. 5 tahun ya, berarti 2002 2019-an, 2019-an ya? 19 ya, pas 2019. kenaikan presiden kalau nggak salah. Jadi ini apa, jadi Jadi im im jadi apa, 2000 jadi gubernur ya. 2000 ya. Berarti untuk saat ini mungkin kita bisa ngelihat, kinerja mungkin ya, perbedaan karena kan yang itu tadi, kan setiap pemerintah tuh memiliki gaya berbeda antara setiap orangnya itu, termasuk kayak yang KDB lakukan, yang RK lakukan, karena kan RK tuh ya sebelumnya udah jadi gubernur di Jawa Barat. Tapi untuk RK tuh menurut aku sendiri ya maksudnya, beliau tuh lebih ke infrastruktur kayak pembangunan nggak su? Untuk RK tuh fokusnya kayak, Aljabar menjadi ikonik di Bandung, terus, Teras Cihampelas kayak gitu. Jadi RK tuh maksudnya kinerja tuh bener bagus juga gitu. Untuk RK, Iya, cuman ya mungkin menurut Eki mah tadi lebih enaknya tuh ke KDM gitu ya condongnya tuh. kalau saya pribadi sih di zaman RK dan di zaman siapa, siapa, KDB sekarang sama-sama enak, karena kan tujuan utama tuh demi memperbaiki Jawa Barat, seperti itu. Oh sorry tadi ada salah, untuk RK tuh ya tadi bukan 2019 tapi 2018 sampai 2023 iya. Soalnya tadi saya ingetnya 2018, cuman tadi saya mendengar ada suara-suara yang mengatakan 2019. Jadi saya bingung ya. Ya itu, adalah gitu maksudnya Iya. tuh. Jadi kita optik tuh kan banyak pembicaraan termasuk yang masalah sekarang apa, yang kita bicara perbandingan ya, mungkinnya lebih ke perbandingan ya, obrolan politik yang kita bahas sekarang. Mungkin perbedaan tuh di mata publik ya mungkin ya antara, KDB dan RK tuh ya. Tapi menurut aku sih untuk KDB ya, bagusnya tuh kayak emang ke masyarakat dan juga beliau juga menyaranin gini, kayak beliau tuh punya, eee, punya apa, kayak program baru gini, program baru kayak beliau tuh aku baca di detik.com katanya kalau misalkan KB itu nggak cuman cewek tapi pria juga ada KB dan itu pun ngaruh buat, ke bansosnya gitu. Buat kalau untuk mendapatkan bansos gitu. Untuk itu saya kayaknya emang saya sempat beberapa dengar sih yang info yang semacam KB buat cowok ya, apa namanya itu tuh? Peks apa itu teh ya, kalau nggak salah mah tuh aku tuh, ke namanya tuh Peksetom, Peksetomi namanya tuh. Nah untuk Eki sendiri nih, aku pengen nanya juga nggak sih kayak nggak apa-apa ini nanya terus, karena kan aku ya maksudnya lah Kan kita di sini bukan untuk membedakan, tapi lebih ke, oh kita lihatlah kinerja gubernur sebelumnya dan gubernur yang sekarang, kayak kalau untuk kekurangan dari dan kelebihan dari kedua kedua gubernur itu apa sih menurut Eki sendiri ini mah? Pribadi Eki gitu. pribadi saya. Ya. Kalau untuk kekurangan ya, baik RK, baik, KDB, mungkin yang dilakukan RK kan bedanya tuh RK juga mungkin ada belusukan, cuman buat untuk sekarang, nih masyarakat tuh mungkin yang bener-bener menaikkan citra pemerintahan yang mungkin baru benar-benar sekarang bahkan sampai trending ya, baik di TikTok, baik di mana-mana, mungkin yang dilakukan KDB. Karena KDB itu bisa menarik emosionalnya terhadap masyarakat dengan menggunakan yang namanya termasuk gaya politiknya dengan menggunakan budaya Sunda, dengan caranya tuh tradisional dengan belusukan. Nah, kalau sedangkan RK tuh lebih ke modern modern, seperti kayak di sosmednya dulu tuh seperti di Instagram nge-share-nge-share gitu. Tapi kalau KDB tuh menggunakan si sosmednya tuh lebih ke langsung action, Iya. action ke masyarakatnya dan mungkin yang orang bakal tercengang tuh KDB itu bisa dari satu tempat ke tempat yang lain yang tadi saya bahas itu. Kayak gitu perbedaan tapi kode kerja tuh sama-sama aja, mungkin punya titik fokus yang berbeda gitu. Kayak KDM nggak selamanya maksudnya ada kelebihan, jadi kayak mereka juga ada gitu maksudnya teh. Kalau bicara itu ya mungkin iya ya karena kan setiap orang tuh memiliki kelebihan kekurangan ya, cuman kan kita sebagai Manusia. gubernur, kita kan sebagai gubernur loh, kita bicara kan gubernur ya harus bisa
menggunakan posisi itu dengan baik, seperti itu. Kan Malaysia juga gubernur. Iya, seperti itu. Ya, kayak gitu. Menurut, apa, pandangan siapa, Ardian gimana tuh tentang RK atau siapa, KDB? Untuk apa ini tuh? Untuk apa dulu? Untuk antara yang tadi tanya Ardian ke saya tanyakan, gimana tuh? Aku sih nggak banyak komen gitu ya, karena kan ibaratnya aku juga masuknya kayak barulah di sini tuh, kayak baru. Cuma untuk dari sekarang-sekarang tuh ya, yang aku condong tuh lebih ke condong ke KDM, karena KDM tuh punya prospek kerja yang bagus ibaratnya, track record yang bagus, dan juga emang sih, Ridwan Kamil juga punya track record yang bagus. Cuman kalau untuk kayak skala Jawa Barat tuh untuk, Kang Emil tuh menurut aku belum belum ibaratnya belum siap lah, ibaratnya belum siap untuk ke satu daerah kayak Jawa Barat gitu. Kalau untuk Kang Deddy mah sepertinya emang cocok sih menurut aku mah, gitu. Iya, Kita nggak beda jauh untuk iya, iya. ini kita naik sedikit pertanyaan kita ya. Eee, di situ ada sedikit ini, ada sering dipertanyakan oleh banyak mungkin ya. Ini kan kita bahasnya perbandingan ya. Kalau menurut pandangan Adrian, siapa sih ini yang lebih siap untuk naik ke kancah nasional, termasuk menyalonkan menjadi presiden antara RK ataupun KDB? Menurut aku mah sih kalau misalkan kayak untuk ini dipaksa mah gitu ya, dua-duanya juga siap. Cuman ya kayak untuk kesiapan sih Ini SPTW, ya bisa. aman aman aman. Untuk kesiapan sih kayak Kang Kang Dede tuh emang agak siap, cuman untuk sekarang-sekarang tuh lebih baik ke Jabar dulu nggak sih? Untuk 2 periode mah. Jadi beliau tuh matenin untuk kayak naik pilpres atau enggaknya gitu. Dan untuk Kang Emil tuh menurut aku mah cocoknya jadi wali kota dulu lah. Karena beliau tuh emang notabene kayak, Waduh, gimana tuh jadi wali kota dulu, iya maksudnya, pendapat Adrian. iya kayak notabene tuh emang RK tuh maksudnya bagusnya ke infrastruktur nggak sih? Infrastruktur pembangunan kayak untuk wali kota tuh emang tugasnya gitu, kayak gitu. Dan untuk kayak Jawa Barat tuh emang, fokusnya ke KDM gitu ibaratnya mah. Nah untuk ke Pilpres tuh beliau berdua tuh kayaknya untuk dari sekarang-sekarang dan waktu dekat ini mah belum siap. Cuman kalau untuk tahun-tahun ke depan ya mungkin aja siap gitu. Cuman kalau untuk dari segi pengalaman, RK tuh lebih dalam, karena dia sudah memimpin, eee, wali kota Bandung, plus dia udah memimpin, apa itu teh, eee, Jabar, Kemarin sempat beliau juga naik ke ini ya, Jakarta ya? Jakarta, sempet menyalonkan jadi gubernur ya. Mungkin di sana dia kandas, mungkin kalah dari lawan politiknya. Tapi menurut aku, eee, kayaknya kemungkinan ya tahun-tahun depan tuh pasti RK yang naik duluan nggak sih daripada KDM, karena beliau tuh punya hasrat buat pengen banget mimpin gini. Mungkin dia memiliki relasinya lebih luas karena dengan pengalamannya pernah memimpin Jabar dan Kota Bandung, tetapi mungkin KDB itu bisa bisa naik ke tingkat nasional dengan menggunakan kebudayaan atau mungkin dengan cara yang dia lakui, seperti gitu. Nah menurut Eki nih ya, beliau tuh kayak Kang Deddy sama Kang Emil tuh cocok gak sih untuk duet di Pilpres? Duet gitu kayak, kayak Kang Deddy jadi presiden dan juga Kang Emil jadi wakil, begitupun sebaliknya gitu. Menurut saya, Ataupun jadi rival gitu di Pilpres? karena kan yang namanya politik tuh, kalau menurut saya tuh Kita nggak tahu ya, nggak tahu ya gitu, bisa ketebak ya. ya jadi mungkin ya bisa dua-duanya mungkin berdampingan atau mungkin bisa dua-duanya menjadi lawan, seperti itu. Jadi baik KDB ataupun RK sama-sama mereka bisa maju ke nasional dengan memiliki caranya masing-masing, seperti itu ya. Nah mungkin untuk episode kita hari ini cukup sekian ya perbandingan antara RK dan KDB. Kita lanjutkan lagi di acara Optik selanjutnya. Sampai jumpa di lain season.